Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 1 Februari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau orang jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu minta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bacaannya panjang. Wah, ini tentang Yesus yang mengusir roh jahat, legion banyak ke kawanan babi. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Saya kutipkan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Orang yang dibebaskan dari roh jahat minta, mau menyertai Yesus. Apa jawaban Yesus? Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu." Ini menjadi renungan untuk kita. Seringkali kita hanya ingin mengikuti Tuhan, menjadi orang Katolik di belakang saja.
Mengikuti Tuhan Yesus di belakang saja. Aku di balik layar saja. Tidak mau tampil. Nah, jenengan mawon, kamu saja. Ternyata Tuhan Yesus ingin supaya kita berani tampil. Kalau kita benar percaya, mengalami Tuhan, kepercayaan dan pengalaman kita akan Tuhan itu perlu diwartakan. Nah, apa yang terjadi? Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Semoga dengan sapaan ini tidak ada lagi umat Katolik yang mengatakan, aku di balik layar saja, jenengan mawon, aku tak di rumah, nonton TV, nonton sinetron, nonton drakor, monggo yang lain. Nah, semoga kita mau menjadi pewarta, mau tampil, bukan karena ambisius mau tampil, namun karena kita memang diutus Tuhan untuk bersaksi, menjadi pewarta iman. Amin. Amin, saudara-saudara. Semoga terwujud nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.